Cerita dalam Injil andaikan terjadi di zaman sekarang, apalagi kalau di tempat kita, pastilah Yesus dibuli atau bahkan diburu oleh banyak orang, baik oleh pengusaha peternakan itu maupun juga orang lain yang merasa Yesus melakukan pelecehan, penghinaan dengan menyuruh babi-babi itu terjun ke danau dan berarti mencemarkan, menajiskan air danau itu, sebab babi adalah binatang haram bagi banyak orang. Sebetulnya juga bagi Israel babi adalah binatang haram. Tapi kejadian ini berada di Gadara, seberang Sungai Yordan, daerah Dekapolis, yang berada di bawah pemerintahan Syria, yang berarti daerah non-Yahudi. Walaupun kemungkinan besar daerah itu juga dihuni oleh banyak orang Yahudi karena Yesus singgah atau lewat di situ. Dan Yesus adalah orang yang mencari mereka yang hilang. Kisah ini mau mengatakan lebih dalam bahwa manusia seburuk dan setak layak apapun, bahkan dalam perangainya yang sangat jahat, tetaplah harus disayangi lebih dari binatang, apalagi binatang yang haram dalam pemikiran religi Yahudi. Manusia adalah gambar Allah dan Allah mengasihi. Bahkan Allah mengutus putranya untuk mengorbankan diri bagi keselamatan manusia. Siapapun yang dirasuki roh jahat dilepaskan oleh Yesus, karena Yesus adalah yang berseberangan dengan roh jahat itu. Dan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia yang dibelenggu oleh apapun yang bertentangan dengan kehidupan Allah. Dalam spiritualitas ardas kita memohon agar kita dirasuki oleh Roh Kudus dan bukan oleh roh jahat atau roh setan. Kita adalah sahabat-sahabat Kristus yang dihidupi oleh Roh Kudus dan menghidupi Ekaristi, tidak membeda-bedakan orang. Sejak awal kerasulan Yesus juga terbuka bagi bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan sejak awal Yesus mewartakan Allah yang Maha Rahim, yang tidak meminta korban persembahan, melainkan bahkan yang mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan manusia. Korban persembahan pun kalau itu dari ternak yang bergemuk, dikatakan oleh Amos, tidak akan berkenan pada Allah. Karena makanan Allah dalam Mazmur tadi dikatakan bukan hal-hal yang lahiriah. Allah lebih berkenan pada pertobatan, pada hati yang remuk redam, pada anak-anaknya yang kembali kepadanya. Mari kita menghormati, menghargai, menyayangi manusia lebih dari ciptaan dan makhluk lain. Dan mari kita mengabdi kepada Allah, sungguh hidup di hadirat-Nya sebagai putra dan putrinya. Tuhan memberkati kita. Amin.